Pemirsa, sesaat lagi sejumlah aktivis pendukung KPK akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Langsung kita segera bergabung ke gedung KPK di Jakarta Selatan. Inilah dia persiapan menjelang konvers dari sejumlah aktivis, juga berbagai elemen masyarakat dari sejumlah organisasi masyarakat dan LSM yang memang sudah berada di gedung KPK sejak pagi tadi, sejak diketahui ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Mereka sudah berkumpul sejak pagi tadi untuk menyatakan dukungannya terhadap institusi KPK. Ya, di antara yang hadir bisa kita lihat bersama, ini ada praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Selain itu juga ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Juga ada sosiolog Imam Prasojo. Ya, sejumlah LSM dan organisasi masyarakat yang tergabung dan menunjukkan dukungannya bagi KPK sore hari ini, diantaranya ICW atau Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, juga ILBHI, Kontras, Indonesian Legal Roundtable, dan juga sejumlah tokoh pers dan agama. Ya, kita simak bersama, sudah ada Deputi Penindakan KPK Johan Budi, juga ada Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Sepertinya konferensi pers akan dimulai sesaat lagi. Pak, sebagian di depan. Dan pemirsa, yang akan kita simak sesaat lagi adalah konferensi pers keterangan pers pertama yang diberikan oleh pihak KPK sejak penangkapan Wakil Ketuanya Bambang Wijoyanto pagi tadi. Ya, juga ada mantan Komisioner KPK Ahmad Yassin nampak di layar. Dan Eri Riana Raja Pamekas. Pak, saya buka dulu, Pak. Ya. Juga aktivis anti korupsi Ahmad Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, teman-teman. Seperti kita dengarkan dan kita saksikan, ya, hari ini ada kesewenang-sewenangan dipertontonkan di depan publik. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polri, siapapun itu, di mana tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum. Tadi kita saksikan bersama Pak Bambang Wijoyanto, seorang penyelenggara negara, pejabat negara, ditangkap ketika baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan penangkapan juga dipertontonkan di sana, tangan Pak Bambang diborgol dengan kesewenang-wenangan tadi. Karena itu kami atas nama lembaga tentu akan bersikap terhadap apa yang telah dipertontonkan dan dilakukan oleh pihak Polri.
Dan teman-teman sekalian, di depan teman-teman ini juga berkumpul para tokoh masyarakat, baik itu dari NGO maupun dari ormas-ormas keagamaan yang merasa peduli melihat adanya kesenambungan dalam penegakan hukum. Karena itu nanti kita juga minta dari perwakilan para tokoh, ini ada juga mantan pimpinan, ada yang tidak bisa disebut namanya, ini baru sebagian kecil, mungkin 1%. Yang tidak dapat tempat duduk itu masih ribuan. Yang di luar juga masih banyak yang peduli terhadap upaya penegakan hukum yang beretika dan juga upaya pemberantasan korupsi harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Baik, kami persilakan Pak Pandu dan Pak Zulkarnain mewakili pimpinan KPK, nanti akan disampaikan sikap lembaga. Kemudian juga saya minta Pak Eri mungkin nanti bisa menyampaikan, atau Pak Sota, Pak Yasin mewakili tokoh-tokoh yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kami persilakan Pak Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan KPK dan para mantan pimpinan KPK, para tokoh masyarakat yang jumlahnya cukup banyak, teman-teman media sekalian. Pertama-tama tentu saja ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada para pendukung KPK untuk menguatkan semangat kami agar KPK tetap eksis dan bisa bekerja sesuai dengan mandatnya. Saya akan membacakan pernyataan sikap resmi KPK. Pertama, KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK, Bapak Bambang Wijoyanto. Kedua, jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK, sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Polri tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Keempat, kami mengajak masyarakat bersatu padu melawan korupsi. Dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Ada yang ditambahkan, Pak Zul? Mungkin? Saya pikir cukup. Baik, kita juga ingin mendengar bagaimana sikap ya, atau perasaan dari para tokoh ya, yang selama ini ikut bergerak untuk mewujudkan sebuah Indonesia yang lebih baik dengan berjalannya pemberantasan korupsi secara konsisten dan terus-menerus. Mungkin Pak Eri bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat prihatin karena bangsa ini ternyata tidak pernah belajar dan sangat mudah lupa.
Saya menyesalkan sekali ada kelompok orang yang mencoba menguji ketahanan KPK dengan cara yang menurut saya sangat tidak beradab. Dan saya sangat tidak paham apa yang menjadi landasan pikir mereka. Justru dengan seperti ini KPK akan menjadi semakin kuat. Dan ketidakpahaman saya kemudian saya alamatkan kepada saya sendiri, apakah saya yang bodoh atau mereka yang kurang cerdas. Mestinya kan mereka berpikir apa sih dampaknya, ada analisa risiko, ada assessment bagaimana kalau langkah ini dilakukan, ya langkah ini dilakukan. Mestinya ada assessment seperti itu untuk sebuah institusi sebesar Polri. Dan saya sangat menyayangkan kalau ada oknum-oknum petinggi Polri, dan saya yakin banyak yang tidak setuju dengan langkah ini. Dan saya punya banyak tempat polisi yang pikirnya jauh lebih jernih dan lebih waras. Saya pikir tidak sependapat dengan langkah mereka. Oleh karena itu saya mengimbau kepada pimpinan Polri untuk segera menuntaskan masalah ini, jangan memperpanjang. Kita menghadapi banyak persoalan yang harus kita selesaikan, bukan hanya korupsi. Korupsi satu hal yang menjadi prioritas kita pertama. Tapi janji-janji para pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, saya pikir jauh lebih susah daripada sekedar menyelesaikan masalah penangkapan Bambang Wijoyanto yang tidak beradab itu. Dan itu hanya cukup hanya dengan ketegasan. Dan kepada Presiden Jokowi saya mengimbau dengan sangat hormat, dengan segala hormat untuk bertindak tegas. Mari kita belajar dari Presiden yang lalu, yang selalu mengatakan tidak mau intervensi. Saya setuju tidak boleh mengintervensi hukum ketika itu sudah sampai pada proses peradilan. Tapi mengoreksi bawahan yang diperkirakan menyalahi prosedur, saya kira itu kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin harus mengoreksi apabila jelas bawahannya melakukan kesalahan. Jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata saya menghormati hukum dan saya tidak mau mengintervensi. Jadi sekali lagi saya pikir kita tidak cukup punya waktu untuk berselisih terlalu lama. Saya kira ketegasan para pemimpin kedua pihak, KPK, Polisian, dan terutama Presiden Jokowi itu sangat dibutuhkan agar supaya kita tidak buang energi dan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahwa polisi memiliki bukti-bukti kuat Pak Bambang Wijoyanto salah, silakan diproses. Tapi ada proses yang beradab, ya. Ada proses yang tidak harus seperti itu. Saya yakin Bambang Wijoyanto bukan teroris, bukan penjahat, bukan pembunuh. Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Itu yang kami protes keras. Kami tidak memprotes bahwa dia dipersalahkan dengan kasus lama. Mari kita sama-sama buka, kita berpikir jernih berdasarkan fakta dan data. Tapi jangan dibikin-bikin, jangan difabrikasi, jangan direkayasa. Saya kira ini akan kembali dampaknya kepada kepolisian sendiri sebagai institusi, dan itu menyayangkan karena kepolisian itu kan bukan milik para petinggi polisi. Kepolisian itu milik kita semua, dan kita ingin melihat polisi yang jauh lebih baik. Saya lupa lagi mau ngomong apa kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eri. Saya kira Pak Eri bisa mewakili mantan pimpinan KPK yang juga ikut membangun KPK. Kita ingin mendengar juga dari tokoh yang lain, ada Profesor Saldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, bagi saya sebetulnya 1-2 hari belakangan saya sudah mendengar akan ada peristiwa ini, tapi tidak yakin saya dalam suasana seperti hari ini. Tapi kebetulan tadi saya ke Jakarta, sampai di Jakarta diberitahu bahwa suasananya Mas Bambang ditangkap dan segala macam. Dalam menalar saya yang sederhana, sulit untuk
mencari keterputusan hubungan antara peristiwa penetapan Pak BG menjadi tersangka dengan peristiwa hari ini. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sekarang? Presiden menurut saya harus segera mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh seorang pun menggunakan institusi kepolisian untuk merusak hubungan antar lembaga. Itu satu. Yang kedua, menurut saya yang harus dipastikan oleh Presiden sekarang adalah tidak ada lagi upaya untuk mengkriminalisasi semua petugas yang ada di KPK, mulai dari pimpinan sampai ke level yang lebih rendah. Karena kalau kita lihat ketegangan hubungan kepolisian dengan KPK dalam beberapa peristiwa, itu modusnya hampir sama, mencari-cari alasan, lalu dicari-cari kasus lama. Ini kan juga pernah dialami oleh Novel Baswedan. Dan yang terjadi dengan Bambang Wijoyanto yang kita dengar hari ini adalah menggunakan kasus soal perannya dulu di Mahkamah Konstitusi. Padahal secara hukum itu clear. Kami ini dulu tim selnya KPK yang sekarang, dan itu termasuk salah satu poin yang diklarifikasi. Kami tim sel berkeyakinan tidak ada tindak pidana di situ. Clear dalam soal ini, makanya Bambang menjadi salah satu orang yang diloloskan ke tahap berikutnya. Bahkan di DPR sepanjang yang kita ketahui, ini juga ditanya dan terbukti DPR meloloskan Bambang Wijoyanto. Jadi selesai sebetulnya soal seperti ini. Jadi hanya cara mencari dalih atau mencari-cari alasan untuk menjadikan Bambang Wijoyanto menjadi tersangka. Makanya kita semua kaget, dan saya mengatakan di awal tadi harus ada penegasan dari institusi tertinggi, yaitu Presiden yang membawahi kepolisian, bahwa hentikan segera dan tidak ada lagi kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. Dan ini sebetulnya kan memperbesar corengan di muka kita semua dalam wajah penegakan hukum di negeri ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting, saya setuju tadi, kalau Bambang Wijoyanto memang melakukan kesalahan, dan itu kan soal kesaksian di Mahkamah Konstitusi, kan tidak harus diperlakukan sekasar itu menurut saya. Jadi tidak harus diperlakukan sekasar itu, dipanggil baik-baik dengan prosedur yang standar, dan saya kira Bambang pasti tidak akan menolak untuk memberikan keterangan dalam soal ini. Jadi ini kan kayak memperlakukan Bambang seperti terorisme saja menurut saya. Nah, ini gambaran buruk penegakan hukum kita di Republik ini. Terima kasih. Ya, Saya juga tidak habis pikir kalau ada orang atau siapapun pihak yang berpikir kalau BW ditangkap pasti BG nggak diteruskan. Itu menurut saya apa ya? Antara sama dengan omongan KPK bukan dewa, itu anak SD juga tahu. Kenapa mesti diomongin sih? KPK bukan dewa, KPK pasti ada salahnya, KPK itu nggak usah diomongin. Itu omongan anak SD. Jadi maksud saya anak SD yang bisa ngomong bahwa kalau BW ditangkap, apa BG dilepas. Yang kedua, kehadiran saya di sini bukan saja sebagai pimpinan KPK 2003-2007, tapi yang saya bela adalah keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi dan keberadaan integritas lembaga yang namanya KPK. Kalau ada individu yang melakukan kesalahan, kehilapan, itu urusan lain yang harus kita pisahkan, dan silakan kita lakukan pemeriksaan supaya integritas lembaga tetap terjaga. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini baik dari Pak Eri menambahkan, mungkin dari belakang Pak Bambang Harimurti mewakili sedikit pers, karena saya lihat ada sikap pers yang berbeda melihat situasi seperti ini. Jadi salah satu saja ini mewakili sebagian pers ya, karena tentu pers bisa tidak sama melihat persoalan ini. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Kalau saya sama teman-teman pers ini pesan aja, kalau kita membiarkan Republik ini dikuasai mafia koruptor, sebentar lagi kebebasan pers juga hilang.
Karena itu saya ingatkan teman-teman, kalau di organisasi kalian ada redaktur atau pemilik yang menghalangi kalian menjalankan keadilan, saya ingatkan, lapor ke Dewan Pers, itu adalah pidana dengan hukuman penjara maksimum 2 tahun. Jadi kalau ada redaktur yang masuk angin, ada pemilik yang masuk angin, mari kita sama-sama laporkan. Itu adalah pidana 2 tahun penjara. Kita lindungi kemerdekaan pers, kita bela negeri ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bambang Harimurti yang telah memberikan suaranya juga. Saya juga mendengar yang lain, karena ini Pak Todung tadi disebut. Pak Todung mungkin juga bisa menyuarakan hati nurani. Jadi jangan lagi ngomong kita menghormati hukum. Kita menghormati tidak lagi. Silakan Pak Todung. Terima kasih Pak Johan Budi. Kawan-kawan sekalian, saya juga pagi-pagi sekali ya, terkejut dengan apa yang terjadi pada Bambang Wijoyanto. Tapi saya senang bahwa KPK tidak mundur. KPK tetap punya komitmen untuk melanjutkan perjuangan memberantas korupsi. Memang sangat sulit untuk tidak mengaitkan apa yang terjadi pada Bambang Wijoyanto dengan kasus BG. Walaupun saya tidak ingin mengkaitkan itu, tapi publik tidak berspekulasi. Publik akan tetap berspekulasi bahwa suka atau tidak suka pasti ada kaitannya. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh saudara Eri tadi. Kalau misalnya memang ada bukti-bukti yang cukup kuat, silakan diproses. Tapi kita protes dan keberatan dengan cara-cara tidak beradab ya, terhadap pimpinan KPK yang notabene adalah penyelenggara negara. Ada etika dalam penegakan hukum sesama institusi penegak hukum. Nah ini yang kita juga minta supaya ditegakkan. Ya. Saya tiba-tiba membayangkan Cicak versus Buaya jilid 2 yang jauh lebih besar skalanya. Dan ini menakutkan. KPK adalah anak kandung reformasi dan dia tidak bisa dibunuh oleh siapapun, termasuk oleh institusi polisi. KPK, walaupun komisionernya hanya 3 atau 2, kami semua yang ada di sini tidak akan membiarkan KPK dihancurkan, dibonsai, dilemahkan oleh siapapun. Saya meminta pada Presiden Jokowi, karena saya sangat kecewa dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi ketika dia menyampaikan pernyataannya di depan Istana Bogor. Presiden Jokowi mesti mengambil tanggung jawab untuk mengamankan dan menjaga KPK dari semua intervensi campur tangan, baik itu institusi penegak hukum yang lain maupun pihak-pihak di luar itu. Apakah itu partai politik, apakah konglomerasi, apakah media. Saya kira KPK adalah harga mati buat reformasi, buat bangsa ini. Kita tidak akan berhenti untuk memperjuangkan masa depan KPK untuk bangsa korupsi di Indonesia. Saya kira itu aja, terima kasih. Ya, mungkin kita perlu mendengar juga masih dari beberapa orang. Jadi kalau Pak Saldi menyebut saya yang pikirannya sederhana ini, mungkin perlu saya tambahkan. Ini yang sederhana dan masih waras gitu. Kita dengarkan Prof. Indrayana, Denny Indrayana. Nah, ini bagaimana dari sisi kepakaran. Silakan Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi dengan Bambang Wijoyanto, saya pikir tegas saja dikatakan kriminalisasi. Lagi-lagi upaya pemberantasan korupsi yang secara baik dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sama-sama kita cintai, berhadapan dengan serangan balik, berhadapan dengan koruptor spektak.
Ini adalah kriminalisasi. Jadi kita sangat menyayangkan Kepolisian Republik Indonesia, menurut saya, telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mungkin loyal terhadap tersangka Budi Gunawan. Sejelas itu sebenarnya membaca masalah ini. Seclear itu. Walaupun kalau kita bicara dari kacamata hukum selalu akan ada perdebatan-perdebatan. Tetapi berangkat dari pengalaman berkali-kali, berangkat dari banyak kasus yang sudah dialami oleh KPK, kita tahu persis bahwa para koruptor itu ketika berhadapan dengan KPK memang kehilangan akal. Sehingga semua yang sekarang kita dengarkan hari ini adalah tontonan yang terang bagaimana langkah-langkah yang sewenang-wenang, bagaimana mencari-cari persoalan, bagaimana membela, membabi buta seorang Jenderal Bintang 3 Budi Gunawan dilakukan. Seharusnya Budi Gunawan yang katanya calon Kapolri tahu persis dia harus mengundurkan diri kalau dia betul-betul cinta Polri. Seharusnya. Alangkah banyak contoh yang sudah disebut orang tersangka mundur. Ini seorang tersangka maju dan tanpa malu menggunakan institusi Polri yang dia cintai, bahkan untuk merusak, bukan untuk memperbaiki. Tidak layak dia jadi calon Kapolri. Berkali-kali saya menyampaikan dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi tidak hanya menunda, tetapi harus membatalkan pencalonan beliau. Terlalu banyak alasan hukum, argumentasi hukum yang bisa diberikan. Terakhir, tadi sudah disampaikan, kalau memang ini adalah upaya untuk melemahkan KPK, hilang akal orang-orang yang berbeda. KPK akan semakin kuat. Rakyat Indonesia yang anti korupsi akan berada di belakang KPK. Satu orang Bambang Wijayanto boleh ditangkap, kita semua akan menjadi Bambang Wijayanto. Kita semua akan melawan KPK. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin kita juga perlu mendengar bagaimana suara dari tokoh agama yang kemudian juga menyuarakan dari sisi imam agama. Ada Romo Beni kalau nggak salah di sini. Nah, silakan Romo. Saya mohon bapak-bapak sekalian kita gunakan bahasa terang, ya. Jangan lagi bahasa-bahasa yang mendayu-dayu. Karena pemberantasan korupsi memerlukan bahasa terang. Kita harus menjaga garis yang tegas. Silakan Romo Beni. Penangkapan terhadap Bambang Wijayanto adalah tindakan yang tidak beradab. Karena tindakan itu tidak bisa dibenarkan baik secara etis, secara hukum, dan secara normatif. Kedua, penghancuran terhadap KPK berarti merusak kewibawaan Presiden. Maka Presiden harusnya bertindak terang dan jelas, berpihak kepada nilai kebenaran, kejujuran, dan konstitusi. Kalau Presiden tidak berbuat sesuatu yang menurut konstitusi, maka sakitnya di sini. Yang ketiga, kami menghimbau rakyat Indonesia untuk segera berdatangan mengamankan KPK, karena disinilah tempat rahasia negara yang harus dijaga. Maka kita menjaga 24 jam untuk tetap di sini dan tinggal di sini. Karena kita pertaruhkan adalah negeri yang kita cintai. Yang kita pertaruhkan adalah keadapan bangsa ini. Karena rusaknya KPK berarti rusaknya keadapan bangsa ini.
Sudah lama bangsa ini terpuruk, miskin, dan bodoh karena korupsi. Maka tindakan pembiaran ini tak bisa kita biarkan terus-menerus. Maka rakyat berdiri di sini bersama KPK. Dan KPK tetap eksis karena bersama rakyat, dan siapa yang membuarkan KPK berhadapan dengan rakyat. Kita yakin Tuhan tidak tidur. Dan kita yakin Tuhan hadir di sini. Karena kebenaran tak bisa dikalahkan dengan apapun. Kebenaran tetap tegak dan tetap berdiri bersama orang-orang yang masih punya naluri dan akal sehat. Mari para saudara dan saudari sebangsa, kita datang bersama untuk menghadang segala hal yang merusak keadaban publik bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Romo Beni. Jadi bahasa terang, dibacakan dengan agak puitis ya. Saya suka. Kita lanjutkan dari sisi sosiolog. Di sini ada Mas Imam Prasojo. Silakan Mas Imam. Coba analisa sedikit lah. Bagaimana kelakuan itu masuk kategori apa? Silakan. Asik. Saya tidak bisa berpuisi, saya tidak bisa menyusun kata-kata. Saya cuma hanya ingin menghimbau saudara-saudara di seluruh tanah air yang ada di pelosok sana. Di Jakarta, disinilah tempat kita bergumul, begitu banyak uang beredar, begitu banyak dikorupsi. KPK ada untuk menyelamatkan agar uang yang harusnya untuk rakyat, yang memang dari rakyat, itu terselamatkan. Hari ini kita dihadapkan kepada sebuah situasi yang sulit karena lembaga Polri akan dihadapkan dengan rakyat. Saudara-saudara kita yang polisi, yang saya tahu banyak sekali yang masih menderita. Para prajurit di bawah yang hidupnya masih begitu papa. Mari bersatu menyelamatkan uang-uang negara yang mudah-mudahan akan segera disalurkan oleh saudara-saudara polisi yang ada di tanah air yang kepanasan, yang menjadi tameng dari semua kemelut ini. Saya ingin mahasiswa, karena saya dosen, pelajari, buka pikiran selebarnya. Tetapi tidak hanya pikiran, tetapi hati yang juga selebarnya. Inilah pertunjukan di mana hati nurani harus dikedepankan. Tapi setelah kita memahami, yang itu adalah bagian tugas kita di kampus, di seluruh universitas di Indonesia, kita memahami, kita juga merasakan pedihnya bangsa ini. Dalam peristiwa ini saya menghimbau kepada mahasiswa yang hati nuraninya masih bersih untuk mengemukakan dengan tegas kita berada di balik kebenaran dan kejujuran, dan kita menolak setegasnya terhadap upaya-upaya rekening gendut untuk lebih digendutkan. Oleh karena itu, seluruh bangsa harus bergerak, tidak hanya memahami, tidak hanya merasakan, tapi saat ini harus melakukan aksi. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Di sini juga tidak dimonopoli oleh kaum dewasa menuju ketua, tapi di sini juga ada kaum muda. Kita dengarkan Anita Wahid. Saya dengar ada juga Anita Wahid. Dia punya sikap juga. Silakan. Semua terang-terang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang lebih tua saya bingung. Saya cuma mau menyampaikan ini aja.
berkali-kali kita berada dalam situasi seperti ini. Ini adalah pola yang terus-menerus terjadi. Setiap kali ada pejabat Polri yang dijadikan tersangka oleh KPK, ini yang terjadi. Selalu ini yang terjadi, di mana pemimpin KPK diperkarakan, dicari-cari alasan, dicari-cari kesalahan, dikriminalisasi. Selalu seperti ini. Tetapi yang mungkin Polri lupa adalah bahwa setiap kali ini terjadi, rakyat selalu ada di belakang KPK dan mereka belum pernah. KPK masih berdiri tegak, orang-orang di belakangnya masih berdiri tegak, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kemarin-kemarin cuma marah. Ketika mereka dihadapkan pada kasus-kasus yang kemarin, ini adalah rakyat yang hanya marah. Sekarang rakyat murka dan muak. Sekarang rakyat capek. Udah ngelihat ini terus-terusan, udah berkali-kali, dan rakyat udah mulai bilang, berhenti Polri, berhenti main dengan pola seperti ini. Kami mengharapkan institusi yang bisa menjadi partner untuk KPK untuk memberantas korupsi, bukan institusi yang di depan bicara komitmen pemberantasan korupsi tetapi tindakannya bertolak belakang. Bukan itu yang diinginkan. Rakyat cuma ingin mendapatkan institusi lainnya, penegak hukum lainnya yang bisa disandingkan dan bekerja sama dengan KPK. Hanya itu harapan kami. Tapi itu adalah harapan yang begitu besarnya sehingga rakyat bersedia untuk melakukan apapun untuk memperjuangkan harapan tersebut. Itu aja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anita Wahid. Sudah kita dengar, teman-teman media sabar dulu, nanti ada kesempatan untuk tanya jawab ya, karena pemberantasan korupsi juga perlu pidato-pidato. Setelah kita dengar Anita Wahid, kita dengar dulu Mas Ganjar Bondan. Silakan Mas Ganjar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau saya mengikuti naluri saya sebagai akademisi, saya akan menyampaikan kuliah 3 SKS sore ini. Meskipun kuliah itu sebetulnya lebih tepat saya sampaikan di hadapan Bareskrim. Tetapi beberapa pesan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya prihatin pada penegakan hukum yang dipertontonkan hari ini. Ada 2 hal yang menarik untuk dikomentari secara hukum. Pertama adalah peristiwa pengambilan paksa Pak BW. Saya nggak berani bilang penangkapan, ya, sepanjang syarat formalnya tidak muncul di permukaan. Ya, sehingga saya menggunakan istilah yang menurut saya lebih tepat, peristiwa pengambilan paksa. Dan bukan jemput paksa, ya, pengambilan paksa. Kedua adalah peristiwa penanganan kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu yang kalau saya tidak salah informasi berdasarkan keterangan pers Kepala Divisi Humas tadi adalah pasal 242 Junto 55 KUHP, yaitu menyuruh memberikan keterangan palsu. Singkatnya, saya menilai pada peristiwa pengambilan paksa Pak Bambang Wijoyanto ada kesalahan penerapan hukum. Pertanyaannya adalah, ini tidak paham atau salah memahami atau salah menerapkan padahal pemahamannya benar. Kedua, menyangkut dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu. Sejak pagi lewat media sosial saya sudah garis bawahi. Saya pegang itu terminologi menyuruh memberikan keterangan palsu. Dan saya yakin berdiskusi dengan banyak ahli, teman, bahwa pasal itu termasuk terminologi menyuruh itu tidak tepat. Ya. Pada peristiwa menyuruh melakukan suatu kejahatan, yang bisa dipidana hanya penyuruh. Yang disuruh tidak bisa dipidana. Pertanyaannya, siapa yang disuruh? Dalam kasus ini yang disuruh tentu orang yang memberikan keterangan palsu. Kenapa orang yang memberikan keterangan palsu, yaitu yang disuruh, tidak bisa dipidana? Karena menurut hukum, orang yang disuruh itu
anak kecil, orang gila, atau orang yang berada dalam keadaan memaksa yang absolut. Nah, kepada bapak-bapak di Barreskrim, tolong cari orang ini. Ya, orang gila, anak kecil, atau orang yang dalam keadaan memaksa mutlak memberikan keterangan palsu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan salah, supaya institusi Polri bisa tetap berjalan di jalan yang benar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Ini juga masih golongan muda dulu. Ada Zainal, silakan Mas Zainal, juga memberikan analisis yang sederhana dan waras. Alhamdulillah saya waras. Baik, terima kasih teman-teman. Saya barangkali tidak akan banyak mengulangi. Saya hanya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Polri ini berada di bawah Presiden. Jadi kalau Polri dipakai oleh segelintir orang untuk melakukan kriminalisasi, artinya Presiden seakan-akan turut serta dalam upaya kriminalisasi. Yang kedua, mari kita buka kembali. Mari kita buka kembali janji-janji yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika berkampanye dulu. Janji palsu. Kayak lagu dangdut aja ini Pak. Janji-janji dari sekian banyak janji itu, salah satu yang paling kuat adalah dia berjanji akan memilih orang baik di kepolisian dan kejaksaan. Dia juga berjanji untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Pertanyaannya sekarang barangkali di mana janji itu? Ketika kita dipertontonkan, yang diberikan ke kepolisian adalah BG, lalu kemudian yang diberikan kepada KPK adalah seakan-akan restu untuk melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Nah, lagi-lagi terakhir yang ingin saya katakan sungguhnya adalah mari kita tagih peran serta Jokowi. Jokowi adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang seharusnya mengambil langkah sekarang. Kalau kita compare dengan SBY dulu, rasanya SBY masih lebih baik. Rasanya ya. Rasanya, ya harus dikatakan dengan segala catatan. Dengan segala catatan untuk kasus seperti ini, rasanya SBY masih memperlakukannya lebih baik dibanding Pak Jokowi. Mumpung masih ada waktu menurut saya, segeralah insaf, ya. Lakukan langkah yang sebenarnya masih mungkin diambil untuk selamatkan bukan KPK, tapi selamatkan kepolisian, selamatkan pemberantasan korupsi, dan selamatkan Indonesia. Saya pikir itu yang dari saya. Baik, terima kasih Mas Zainal. Di sini hadir juga dari Komnas HAM. Nah, kita ingin mendengar apa sikap, ya, tentu dengan bahasa terang, terhadap penangkapan Pak Bambang Wijoyanto yang tadi kata Pak Eri, ini mengutip Pak Eri ya, bukan saya, sangat biadab. Silakan Pak Hafid. Baik, Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta demokrasi dan pejuang HAM dan seluruh rakyat Indonesia. Saya atas nama Komnas HAM ini menyampaikan posisi yang jelas bahwa KPK kita harus selamatkan bersama. Ada situasi emosional yang hadir dalam imajinasi saya di tempat ini. Karena pada awal reformasi saya berkantor di sini, memimpin Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia selama hampir 6 tahun. Tapi karena kecintaan saya ke KPK, saya pindah dan gedung ini dipakai KPK sampai hari ini.
Dan ketika saya menjadi Dirjen Pelindungan HAM, saya mengajak teman-teman KPK karena waktu itu dibentuk oleh Kementerian Kehakiman untuk belajar di berbagai negara bagaimana menyadap telepon dan sebagainya sehingga profesionalisme tumbuh di tubuh KPK. Saya melihat bahwa salah satu parameter sehingga kita selamat berdemokrasi, berubah dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi, berubah dari sistem sentralistik ke desentralisasi, berubah dari sistem yang tertutup ke yang terbuka, dan ekonomi kita hampir minus 15% di bawah nol. Tapi kita muncul menjadi kekuatan ekonomi ke-9 terbesar di dunia hari ini karena kehadiran KPK. KPK harus diselamatkan karena dia adalah penyelamat proses reformasi yang ada pada saat ini. Kami ingin juga menyampaikan kepada masyarakat luas dan pejuang-pejuang HAM dan pecinta demokrasi bahwa setiap hari kami di Komnas HAM menerima pengaduan dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat. Hampir tiap hari kami menerima sekitar 30 pengaduan. Teman-teman kami dari para komisioner Komnas HAM ada di luar karena tidak muat ruangan ini. Yang diadukan oleh masyarakat luas nomor 1 adalah polisi. Ya, dia mempunyai rekor tertinggi dengan 33,7% dari seluruh pengaduan rakyat kecil ke Komnas HAM yang melakukan adalah teman-teman di institusi kepolisian. Mudah-mudahan ya, dengan situasi ini polisi bisa berubah, dan siapapun nanti yang memimpin ini di semua lini adalah orang-orang yang mampu menyelamatkan misi besar penyelamatan KPK. Jangan mendukung mereka yang sengaja memelihara rekening gendut itu dan menisbikan peran strategis KPK untuk kepentingan bangsa ini sebagai bangsa yang besar, dan kita harus selamatkan bersama-sama KPK ke depan. Saya kira itu Mas Johan Budi, posisi Komnas HAM. Jadi terus terang terus bahwa kami bersama KPK. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hafid. Jadi menurut saya belum terang tadi Pak. Karena apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ya, terhadap perlakuan yang tadi menyipir sangat biadab. Pak Hafid tadi cerita tentang pengaduan HAM ya, bukan cerita tentang bagaimana sikap Komnas HAM. Kita harus menarik garis yang tegas. Apa sikap Komnas HAM? Kita dengarin. Silakan. Bos next. Iya, ini meskipun tadi saya merasa Pak Eka, ya ini teman-teman yang juga sudah 10 tahun di Komnas HAM. Ya, mungkin saya tidak sendirian karena Komnas HAM ini adalah institusi. Saya ingin Pak Nurholis menyampaikan statement singkat, dan nanti ada Ibu Roy dan Ibu Siana ya, biar Pak Johan Budi melihat bahwa ada koalisi permanen ya antara KPK dengan Komnas HAM. Jadi jangan saya sendiri. Terima kasih. Ya silakan, tapi jangan banyak-banyak Pak. Cukup 2 aja. Silakan. Ya, sikap apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Terima kasih Mas Johan. Mas, ke depan aja Mas. Ke depan. Ini penting, ini didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kedatangan Komnas HAM ke sini sebenarnya tadi ingin bertemu dengan Pak Pandu atau Pak Zulkarnain dan Pak Johan untuk mengkonfirmasi beberapa hal, dan setelah itu kami akan berangkat ke Barreskrim untuk bertemu dengan Pak Bambang Wijoyanto. Nah, tetapi karena tadi sedang acara di sini, kami menunggu sebenarnya untuk sekedar 5 menit saja sebagai standar bahwa kami mengetahui informasi langsung dari KPK. Nah, tindakan apa yang kami lakukan saat ini, ada salah satu anggota Komnas HAM yang ada di Barreskrim, dan tadi baru bertemu sebentar dengan Mas Bambang, tetapi belum dapat menyampaikan terlalu banyak, dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan sampai jam 5 kalau nggak salah
Mas Bambang minta diperiksa sampai jam 5 untuk dihentikan, tetapi ini informasi dari tim kami yang di sana. Untuk selanjutnya kita belum mendapat informasi yang update. Nah, oleh karena itu mumpung kalau soal sikap saya kira seperti yang disampaikan oleh oleh Ketua Komnas HAM. Penangkapan dong, yang soal penangkapan begini Bapak Ibu semua, itu salah satu materi yang menurut saya yang kami harus konfirmasi dengan teman-teman KPK yang saya minta waktu cuma 5 menit. Itu satu. Nah, kalau yang liputan oleh beberapa sumber kita sudah dapatkan. Nah, oleh karena itu harapan kami saat ini nanti ada pimpinan KPK yang bisa bertemu dengan kami walaupun sebentar Pak, biar nanti kami langsung bisa ke Barreskrim. Saya kira itu teman-teman. Nah, nanti malam nanti akan kami sampaikan sikap dari Komnas HAM. Itu salah satu yang akan kami sikapi itu adalah soal penangkapan. Tetapi kami harus ketemu dengan KPK sekaligus bertemu dengan Mas Bambang Wijoyanto. Itu yang bisa saya sampaikan. Bentar, nanti tanya jawab ada waktu tanya jawab ya. Jadi saya kira sudah dengan bahasa terang. Sabar dulu. Nanti dikasih waktu untuk tanya jawab. Kita masih ingin mendengarkan Bu Zumrotin dulu. Tadi ada Bu Zumrotin di sini. Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman semua dan saya sangat menggarisbawahi bahwa semuanya adalah benar. Tapi sekali lagi karena saya dulu dari Komnas HAM, memang yang harus dilakukan segera oleh Komnas HAM adalah proses penangkapannya. Karena Komnas HAM juga punya standar-standar yang harusnya dilakukan apabila terjadi penangkapan yang tidak benar. Bahkan di kepolisian pun ada juga kode etik cara melakukan. Dia punya buku saku tentang itu dan saya tahu persis isi buku saku itu, dan apa yang dia lakukan tidak cocok dengan buku saku yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi menurut saya ini nyata sekali bahwa dia punya guideline buku saku cara penangkapan, tapi itu tidak dilakukan pada saat penangkapan Bambang Wijoyanto. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan Komnas HAM juga harus segera melakukan klarifikasi atau mendorong kepolisian untuk segera melepaskan saudara Bambang Wijoyanto yang dalam penangkapannya tidak sesuai dengan aturannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Zumrotin. Ini di tengah-tengah kita juga ada pakar tentang TPPU. Mungkin sedikit juga bisa disinggung bagaimana cerita-cerita tentang penanganan perkara. Mungkin silakan Pak Yunus. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bisa jumpa di sini. Ini untuk kedua kalinya saya menghadiri langsung peristiwa seperti ini. Saya sebenarnya terkait dengan substansi materi sebenarnya. Pada dulu pertama kali yang menyampaikan laporan itu dari pimpinan adalah saya sendiri, dan kasusnya terus berlanjut ya. Saya pun ikut, mungkin ada semacam kayak dipersalahkan kalau banyak beredar. Hari ini ada tulisan Profesor Romli di Sindu yang menuduh saya. Apakah ini direncanakan semua? Ada tulisan di situ yang menyerang langsung. Dan tadi udah ada polisi nanya, apakah benar di rumah kepala PPK 3 lama yang baru nih? Saya masih di rumah, baru pulang dari Ambon. Saya tahu penahanan ini, penangkapan pada waktu baru mendarat di Cengkareng. Terus pulang. Dan saya pun sering mendukung KPK terkait dengan masalah-masalah pencucian uang, baik sebagai ahli di dalam pemerintahan keterangan. Jadi sikap saya selama ini adalah baik pada waktu dulu mungkin lembaga PPK 3 selama 9 tahun maupun sekarang. Tidak ada pilihan lain, hanya ada satu sikap, yaitu kita dukung KPK dalam memberantas korupsi sampai tuntas. Itulah yang saya himbau kepada semua. Kalau boleh menghimbau, saya juga sama juga dosen kayak Mas Imam tadi. Kita himbau juga mahasiswa-mahasiswa, saya himbau juga semua kalangan
pula pemberantasan korupsi oleh KPK supaya Republik ini bersih. Tidak ada lagi yang kita bisa harapkan. Kalau sudah ini dilemahkan, dihancurkan, tidak ada yang diharapkan untuk bersih. Itu saja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yunus. Ini masih ada lagi. Ini kita masuk ke golongan kaum muda. Di sini ada EF. EF ini kita minta dari sisi analisis politiknya. Wajah muda. Ini yang muda menuju tua. Oh, ada Tobas juga di sini. Tapi sementara Tobas gak kita minta untuk bicara sementara. Silakan, F. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya datang tidak mewakili siapapun, tidak mewakili lembaga apapun. Saya datang sebagai warga negara Indonesia yang merasa terpanggil. Dan saya sangat yakin bahwa jika saja banyak orang yang punya kesempatan untuk datang seperti saya, akan banyak sekali orang yang ingin datang. Dikarenakan Indonesia bukanlah negara para koruptor, dan umumnya rakyat Indonesia adalah korban dari praktek korupsi. Dan karena itu, ketika mereka diminta untuk melawan setiap pihak siapapun dia, setan belau sekalipun, yang berusaha menghentikan kerja pemberantasan korupsi, saya hakul yakin banyak sekali orang yang dengan ikhlas, dengan rela akan berdiri di belakang KPK, bukan karena Abraham Samad, bukan karena Bambang Wijoyanto, tetapi karena mereka tidak mau negeri ini dikendalikan oleh koruptor. Saya hakul yakin itulah sikap semua orang di Indonesia. Dan saya dengan keyakinan itu juga sangat percaya bahwa seluruh rakyat Indonesia sekarang sedang menantikan seorang bernama Joko Widodo untuk bersikap selayaknya, seperti setiap orang sudah memikirkan seperti apa seorang presiden selayaknya bersikap. Sudah cukup banyak pelajaran yang disampaikan kepada kita bahwa presiden kadang-kadang menyatakan seperti tadi Pak Iririana katakan, tidak mau intervensi hukum untuk menyembunyikan bahwa dia tidak ingin melakukan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan. Sudah banyak contoh bagaimana presiden mengatakan bahwa saya himbau agar semua pihak menghormati hukum dan penegakan hukum, hanya untuk menyembunyikan bahwa dia tidak berani melakukan yang sangat sederhana yang dia bisa lakukan dengan kekuasaannya yang sangat besar. Joko Widodo belum lama terpilih jadi presiden. Rakyat belum kering untuk mengatakan harapan mereka bahwa presiden ini harus berbeda. Karena itu saya juga terpanggil datang ke sini dan bicara di sini, tidak mewakili siapapun, sebagai warga negara Indonesia menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk bertindak selayaknya seorang presiden. Kami tidak hanya memilih orang yang kami persilahkan menduduki atau tinggal di istana. Kami memilih orang untuk bertindak sebagai presiden. Dan saatnya adalah sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Taufik Basari juga punya sikap sendiri. Dia datang ke sini, tadi saya tanya mewakili dirinya sendiri. Jadi seperti tadi sebagai warga negara yang terpanggil untuk memastikan bahwa negeri yang kita cintai ini tidak dikuasai oleh para koruptor dan gerombolannya.
Tapi karena teman-teman juga harus ada tanya jawab, maka Mas Taufik Basari sabar dulu, mungkin kesempatan konferensi yang lain kita kasih kesempatan untuk bicara. Sekarang kita ingin mendengarkan ada pernyataan resmi ya, yang nanti akan dibacakan oleh Anies Hidayah terkait dengan peristiwa kita dari pagi sampai siang atau sore ini. Kami persilakan. Nah, setelah itu baru tanya jawab. Anies, ya, ini ada dua. Pertama kita akan membacakan petisi dan kemudian siaran pers. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita berdiri di sini dan berkumpul di sini. Alfon, siaran persnya dibagi saja, nggak usah dibaca. Yang dibaca adalah, ya, ini moderator yang menentukan. Siapa? Kita berdiri di belakang para pimpinan KPK dan para pemimpin terdahulu hanya untuk satu tujuan, untuk mendukung KPK. Kita tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Jokowi untuk jangan sampai terjadi gesekan. Kita tidak ingin itu saja, tetapi kita menginginkan sikap politik yang jelas dari Jokowi untuk segera membebaskan dari Bambang Wijoyanto pada saat ini. Karena itu menjadi hal yang penting bagi kita. Sebab dengan begini menampakkan keberpihakan dari Jokowi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah diagung-agungkan pada saat dia mengatakan nawacitanya. Pada saat ini kita ada puluhan orang yang akan menjaminkan diri untuk meminta kepada Kapolri agar mereka bisa membebaskan Bambang Wijoyanto pada saat ini. Oleh sebab itu makanya nama itu petisi bebaskan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto. Salam perjuangan. Jumat pagi 23 Januari 2014, anggota Barreskrim Mabes Polri menangkap wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto saat mengantarkan anaknya berangkat sekolah. Saat ini seluruh komponen masyarakat sipil sudah bergerak untuk melakukan perlawanan atas kewenangan kepolisian yang bersifat arogan terhadap wakil ketua KPK. Penangkapan yang dilakukan di tengah jalan dan di hadapan dua anaknya seakan polisi tidak memiliki cara yang beradab sehingga melakukan penangkapan di depan kedua anaknya. Polisi memposisikan Bambang Wijoyanto seolah-olah seorang penjahat yang tidak taat hukum sehingga harus ditangkap secara berlebihan. Padahal Bambang Wijoyanto merupakan pejabat negara yang harus dihormati. Sikap arogansi pihak kepolisian yang tidak melakukan prosedur yang benar dalam melakukan penangkapan terhadap Bambang Wijoyanto tidak lebih dari upaya kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto. Penangkapan Bambang Wijoyanto juga merupakan tindakan kelemahan terhadap KPK atas penetapan KPK terhadap Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi dalam rekening gedung. Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat KPK menyatakan dan mendesak sebagai berikut. 1. Bahwa penangkapan yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri merupakan tindakan sewenang-wenang. 2. Menyatakan Presiden untuk segera membebaskan Bambang Wijoyanto. 3. Menyelamatkan KPK dari segala tindakan yang melemahkan dan atau yang akan membubarkannya. 4. Meminta semua pihak untuk melindungi hak anak dan mengedepankan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Jakarta, 23 Januari 2014, format kami Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari bermacam-macam praktisi, kemudian tokoh agama, dan kemudian yang lainnya. Terima kasih, Mas Johan. Ya, terima kasih Mas Alfon. Tadi semua tokoh bicara, pimpinan juga bicara, saya boleh juga sebagai pegawai KPK. Saya berpesan kepada Presiden Jokowi, bertindaklah yang tegas, tepat, dan cerdas, karena sejarah akan mencatat apakah Anda sebagai Presiden yang pro pemberantasan korupsi atau justru sebaliknya. Nah, ini pesan saya sebagai pegawai KPK. Ya, sekarang kita tanya jawab dulu, silakan. Oh, belum? Ya, saya kirain ya, tadi. Ya, silakan. Terima kasih. Ini terang Mas Johan, ya. Singkat dan terang. Ada 4. Yang pertama, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil KPK Bebaskan BW
mengecam pernyataan Presiden Jokowi yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap BW, Wakil Ketua KPK. Pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi.